والعافية على هذه النية وكل نية صالحة جامعة جانب الخيرات في الدين والدنيا والآخرة نوينا كما نوى أصحابنا صليهم في الخير واللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك أنت المرسلين على صراط مستقيم صل وسلم الرحيم بفضلك وما وآتاك الراحمون يفرق فيها كل أمر حكيم ويقرأ اصرف عني وعن المؤمنين من البلاء ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Malam ini adalah malam mulia, ya, malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam ini karena malam ini malam yang diijabahkan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Jadi makanya kita harus memanfaatkan benar-benar malam nisfu Sya'ban ini dengan kita banyak berdoa, dengan kita banyak bermohon, dengan kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam nisfu Sya'ban ini adalah penentu, ya, penentu nasib kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari rezeki kita. Nah, dari kita ini termasuk orang sa'id, tadi kan di doanya itu, apakah kita termasuk orang sa'id, orang bahagia, atau orang syaqi, atau orang yang celaka. Makanya kita berdoa, Allahumma, mudah-mudahan Allah menghapus semua itu, jangan kita celaka, jangan kita jauh dari rahmat Allah, jangan kita rezeki kita jangan disempitkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya itu kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bahagia pada malam ini, menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rezeki dilancarkan rezeki kita, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada khamsul layali la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam. 5 malam tersebut tidak akan ditolak apabila kita berdoa pada malam-malam tersebut. Nah, di antaranya awal lailatul min Rajab, malam pertama pada bulan Rajab. Apabila kita berdoa pada malam tersebut, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian malam Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kemudian malam Lailatul Idain, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, itu diijabahkan oleh Allah apabila kita berdoa pada malam tersebut. Kemudian yang terakhir adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi bukan saja kita dianjurkan baca Yasin, sepulangnya kita di rumah kita berzikir, berdoa, bermunajat, karena malam-malam ini Allah membukakan pintu rahmatnya, Allah membukakan pintu taubatnya bagi orang yang ingin bertobat, bagi orang yang ingin berdoa, bagi orang yang ingin memohon kepada Allah. Maka banyak-banyak kita berdoa pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah pada malam ini. Mudah-mudahan rezeki
disembuhkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Allah ini pasti mengampunkan dosa-dosa kita semua, kecuali ada beberapa golongan yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih dikatakan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa pada malam nisfu Sya'ban, kecuali diantaranya al-musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain Allah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Di antaranya juga al-musyahid, orang yang fi qalbihi marra wa syahna al-mu'min, orang yang di hatinya masih ada dongkol, dendam sesama saudara-saudaranya yang muslim. Maka pada saat inilah ya kita maafkan, ya, karena di dalam agama kita itu, agama Islam, tidak boleh kita tidak tegur sapa itu lebih dari 3 hari, ya, tidak boleh. Maafkan, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu maaf untuk kita semuanya. Dan kemudian juga yang tidak mendapatkan ampunan pada malam hari ini yaitu qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yuwassalahu fi rizqihi wa an yuwassalahu fi rizqihi wa yatulahu fi umri falyasir rahimah." Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan pada malam ini, maka sambung silaturahmi kita. Ya. Jangan ada yang memutuskan tali silaturahmi. Dikatakan juga qati'ur rahim mal'un walau mata fi wasdil Ka'bah. Sampai segitunya. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi mal'un, kata Rasulullah, itu dilaknat walau mata fi wasdil Ka'bah, walaupun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Ya, walaupun dia meninggal di tengah Ka'bah, artinya sudah pasti dia diampunkan, dirahmati. Enggak tahunya dia qati'ur rahim, dia orang yang memutuskan tali silaturahmi, makanya dia tidak akan mendapatkan ampunan dengan sebab dia memutuskan tali silaturahmi. Kemudian juga inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun di suatu kaum, ya, di suatu tempat apabila di tempat tersebut ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu di satu tempat itu, misalkan di gang sini, misalkan di gang sebelah, ada yang memutuskan tali silaturahmi di antara sesama, itu tidak akan mendapatkan rahmat, cucuran rahmat dari Allah. Itu di tempatnya, apalagi keadaan orangnya sendiri, pasti Allah sangat murka kepada orang tersebut. Ya, makanya dengan kesempatan pada bulan yang mulia ini, ya, bulan malam dari sebelum Sya'ban ini kita sambung kembali silaturahmi kita. Mudah-mudahan dengan berkat malam nisfu Sya'ban kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban ini adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, jangankan nisfu Sya'ban, bulan Ramadan pun kalau seandainya dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahima al-qurajulin adraka Ramadan, fansalaha Ramadan, walam yahsul walam yabir liwalidayhi." Allah sallallahu alaihi wasallam,
Celakalah orang apabila dia mendapat di bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan tersebut dengan sebab dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu orang yang celaka. Jadi kesempatan kita ini sebelum masuk bulan suci Ramadan ini, malam ini mungkin kita ada salah, kita ada hilaf sama orang tua kita minta maaf dengan orang tua kita ya masing-masingnya. Jadi bulan yang kita ada di masjid ini kita minta maaf, kita minta cukupnya orang tua kita, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain, wasafrullah fi safil walidain. Jadi kata Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, apabila kamu ingin melihat kamu itu bahagia atau tidak, lihatlah kedua orang tuamu. Ya, apabila dia bahagia, senang, suka, gembira denganmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga suka, senang, dan ridho kepadamu. Tapi sebaliknya, apabila kamu orang tua kamu tidak senang dengan kamu, ya, bikin susah kedua orang tua kamu, orang tua kesal dengan kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan kesal dengan kamu, dan kamu tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah bi ridhal walidain, wa sakhatullah bi sakhatil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Jadi pada malam hari ini, yang masih ada menjawab kedua orang tua, kita minta maaf, minta ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan orang tua kita yang sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita, Allah meluaskan kuburannya, Allah selalu merahmati kuburannya, Allah selalu memberikan cucuran kebun-kebun dari kebun-kebun surga di kuburan orang tua kita. Jadi pada malam hari ini di antaranya itu ya, mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang musyrik, ya, orang yang syirik kepada Allah, namanya kutukan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang musyahid, yang ada permusuhan, yang di hatinya ada dongkol kepada saudara-saudaranya, itu juga tidak mendapatkan ampunan. Yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak mendapatkan ampunan. Yang keempat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Yang terakhir yaitu orang, sebenarnya banyak, yaitu yang lazim kita ketahui, yaitu ada 5. Yang terakhir, orang yang mudminul khamar wal mukhadirah, orang yang mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang. Artinya dia selalu minum minuman keras atau selalu menggunakan obat-obatan terlarang. Itu juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecuali mereka cepat-cepat bertobat kepada Allah, mudah-mudahan semuanya itu Allah akan ampunkan dosanya. Ya, pasti Allah akan mengampunkan dosanya dengan niat, kalau seandainya dia ada niat baik untuk berubah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang mulia ini mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada malam ini. Mudah-mudahan yang mana rezeki kita yang sempit, mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah keadaan kita dengan sebaik-baiknya keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita sehat wal afiat, panjang umur, sehat wal afiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam segala menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang terakhir yaitu kita mati dalam keadaan dimatikan oleh Allah, ditutup usia kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah ya Allah, ya Allah, husnul khatimah.
Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.